Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Metodologi Studi Islam pada materi yang pertama di perkuliahan kita kali ini, yaitu kita akan membahas tentang agama Islam dan agama Islam, mulai dari pengertian, kemudian unsur-unsur, fungsi, dan apa yang kemudian menjadi pembeda secara definitif antara Islam dan agama Islam. Mata kuliah ini atau materi ini nanti kita awali dengan sebuah pertanyaan yang akan menggugah pikiran kita bersama, yang mungkin selama ini kita tidak berpikir tentang hal itu. Kita menjalankan Islam sebatas rutinitas, sebatas kewajiban kita yang kita anggap sebagai sebuah kewajiban, misalnya ibadah, sholat, puasa, zikir dan lain sebagainya. Kita menjalankan itu secara rutin sehingga kemudian kita menjadi tidak terfikir atau tidak berpikir tentang sesuatu yang mendasar dari agama itu sendiri. Apa pertanyaan mendasar tentang agama, yaitu mengapa kita cenderung menjadi orang yang beragama? Ini jenis pertanyaan yang sangat jarang terbersit dalam pikiran kita sebagai orang beragama. Mengapa kita menjadi orang yang cenderung beragama? Coba direnungkan sejenak, barang 1-2 menit masing-masing berpikir, menjawab dalam hati masing-masing, dalam pikiran masing-masing, mengapa kita cenderung beragama. Apa sih pentingnya agama dalam kehidupan kita? Kalau misalnya kita hidup tanpa agama, lantas apa yang terjadi pada diri kita? Silahkan direnungkan secara masing-masing. Anda bisa mempause dulu video ini sejenak ketika Anda berpikir. Setelah selesai baru kemudian Anda menghidupkan kembali video saya ini. Tentu jawaban Anda akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau misalnya ada kesempatan untuk kami mencatat masing-masing jawaban Anda, akan kelihatan sekali jawaban yang berbeda-beda, dan saya kira itu wajar. Yang penting dalam cara berpikir ini adalah kita membiasakan untuk selalu bertanya tentang apa yang sudah atau sedang kita lakukan. Sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa kita ajukan terhadap apa saja yang sedang atau sudah kita lakukan. Misalnya Anda kuliah di PAI, ini kan sedang dan sudah Anda lakukan. Bisa Anda ajukan pertanyaan, mengapa saya kuliah di PAI? Nah, kalau kemudian nanti setelah selesai misalnya perkuliahan ini, sesi ini, kemudian Anda pergi kemana? Nah, Anda bisa kemudian menanyakan, mengapa saya harus pergi ke mana itu? Nah, setiap kali dalam perbuatan kita tanyakan mengapa kita melakukan itu, mengapa kita berpikir itu, mengapa kita bertindak itu, maka perbuatan-perbuatan kita, langkah-langkah kita akan selalu terkontrol oleh pikiran kita. Jadi tidak ada nanti jenis pekerjaan yang sia-sia atau pekerjaan yang uncontrolled.
pekerjaan yang tidak terkontrol oleh pikiran. Biasanya orang gila itu yang bertindak di luar kontrol pikiran. Oke. Atau kita sedang ngelindur gitu ya. Kalau dalam tidur kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita pikirkan tapi terucap. Nah, kira-kira begitulah kalau kita melakukan sesuatu yang tanpa kemudian kita pikir mengapa kita melakukan itu. Perlu kami ingatkan bahwa video ini itu sebagai penjelasan dari slide yang sudah saya unggah di OnClass di sesi perkuliahan ini, di sesi perkuliahan pertama ini. Jadi ini penjelasan dari slide, karena biasanya slide itu kalau nggak dijelaskan ya tentu akan sulit dipahami, karena slide beda dengan makalah. Yang kalau makalah itu lebih komplit penjelasannya, tapi slide dalam PowerPoint itu hanya berupa gambar, hanya berupa statement-statement singkat yang kalau tidak dijelaskan tentu akan sulit untuk dipahami. Kemudian setelah kita berpikir tentang mengapa kita beragama dan kemudian kita melihat fenomena orang-orang dalam beragama, misalnya kerelaan ya orang dalam beragama itu, misalnya berkorban, menyembelih hewan kurban, apa itu sapi, apa itu kambing, begitu ya di Idul Adha. Kemudian juga misalnya fenomena orang yang naik haji, berangkat haji dengan susah payah, dengan biaya yang tidak murah ya, antriannya juga panjang. Kemudian proses atau pelaksanaan ibadah haji di sana juga membutuhkan usaha yang cukup keras ya, berdesak-desakan dengan jamaah yang lain dan lain sebagainya. Tentu ini merangsang kita untuk berpikir sebetulnya mereka melakukan itu semua, atau mungkin kita melakukan itu semua ya, kita termasuk bagian dari situ. Itu apa yang kita cari, apa yang mereka cari dengan bersusah payah seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu juga sekali lagi kita renungkan. Ketika orang berusaha payah, kita berusaha payah melaksanakan agama gitu ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dan ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan effort, yang membutuhkan usaha, itu tentu ada tujuannya, tentu ada maksudnya, tentu ada sesuatu yang ingin diraih. Dan kadangkala sesuatu yang ingin diraih itu tidak bersifat material, tidak bersifat duniawi, tapi lebih bersifat immaterial, lebih bersifat yang bisa kami katakan spiritual, lebih bersifat ukhrawi, sesuatu yang tidak bersifat bisa dilihat secara langsung dampaknya. Jadi orang berbuat kemudian tidak bisa langsung meraih sesuatu yang sifatnya kasat mata untuk bisa diraihnya itu, tetapi capaian-capaian yang ingin diraih tadi itu sifatnya adalah ukhrawi, sifatnya adalah spiritual, misalnya ketenangan jiwa gitu ya. Kemudian ada harapan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik setelah nanti meninggal dunia. Ini kira-kira gambaran, misalnya kalau ditanyakan mengapa orang sampai bersusah payah dalam melaksanakan agama. Agama itu dalam berbagai versi para ahli tentang agama macam-macam mendefinisikan tentang agama. Ada sosok tokoh yang dianggap
sebagai sosok tokoh anti agama. Misalnya Karl Marx yang sampai mengatakan bahwa agama itu candu, agama itu bikin orang fly, ya, sehingga kemudian melupakan persoalan yang sesungguhnya. Ya. Mungkin Karl Marx berpikir demikian karena melihat satu fenomena agama pada saat Marx hidup itu digunakan oleh sekelompok orang tertentu, biasanya adalah penguasa dan pengusaha, untuk melakukan penindasan terhadap kelompok manusia yang lain. Jadi menindas kelompok lain yang lebih lemah atas nama agama. Misalnya seorang pengusaha membayar dengan murah gaji pegawainya dengan mengatakan bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Jadi kalau rezekinya sedikit itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka terimalah, sabarlah. Orang yang sabar dalam menerima itu maka pahalanya besar. Sengsara di dunia, di akhirat insya Allah mendapatkan kebahagiaan yang lebih abadi. Nah, konsep-konsep ajaran yang demikian inilah yang kemudian dikritik oleh Marx karena orang-orang yang secara status lebih tinggi, yang secara kekuasaan lebih tinggi, itu menggunakan dalil-dalil agama untuk melakukan penindasan terhadap orang lain. Inilah yang kemudian oleh Marx agama dianggap sebagai candu, karena orang yang tertindas tadi itu dengan berlandaskan agama sehingga kemudian menjadi tidak sadar dirinya tertindas, menjadi nerimo saja dirinya ditindas, tidak melakukan perlawanan, karena dengan harapan kesengsaraan di dunia nanti akan dibalas oleh Tuhan dengan kebahagiaan di akhirat. Maka kondisi seperti ini akan menyebabkan penindasan itu kekal, lebih apa namanya ya, penindasan itu lebih kekal terjadi di dunia gara-gara dilegitimasi oleh ajaran agama. Ada juga pengertian agama yang berasal dari seorang sosiolog yang bernama Emil Durkheim, yang dia mengatakan bahwa agama itu kumpulan keyakinan yang diwariskan dari nenek moyang, kemudian para penerusnya itu menjaga nilai-nilai agama itu melalui sebuah pengamalan agama yang disiplin, dan kemudian diwariskan kembali kepada anak turunnya di belakang nanti. Agama yang dipahami secara demikian ini tidak mengharuskan agama itu mengajarkan sesuatu yang baik, ya. Bisa jadi agama itu ya mengajarkan sesuatu yang salah, mengajarkan sesuatu yang tidak baik, tapi karena prinsip agama tadi itu diyakini dan kemudian diturunkan ke anak keturunannya secara terus menerus gitu ya, sehingga kemudian nilai-nilai yang tidak mesti baik tadi itu akan terus dilestarikan melalui sebuah transmisi yang berjalan dari dari kakek ke anak, dari anak ke cucu, dan seterusnya. Ini yang dipahami oleh Emil Durkheim tentang agama.
Dalam pandangan kita sebagai seorang muslim tentu kita paham bahwa ya tidak semua agama itu baik, bahwa tidak semua agama itu mengajarkan sesuatu yang baik, ya. Tentu kita bicara dalam konteks bahwa di dunia ini ada berbagai macam agama. Kita bisa kritik ya ajaran agama lain, tetapi faktanya ajaran agama lain tadi itu sampai sekarang masih ada pengikutnya. Ya, mengapa satu ajaran yang dalam pandangan kita itu salah, dalam pandangan kita itu keliru, tapi sampai sekarang masih banyak pengikutnya? Ya tadi kita kembali kepada pengertian Emil Durkheim tentang agama, bahwa agama itu tidak mengenal baik, tidak mengenal buruk, gitu ya. Dalam sistem nilainya yang ada adalah bahwa agama itu diturunkan dari kakek ke anak, dari anak ke anaknya kembali ke cucu dan seterusnya sehingga agama itu lestari oleh sebuah sistem yang disebut dengan pewarisan. Ya. Ada lagi pengertian agama menurut ini seorang reformis revolusioner, ya. Tokoh reformis revolusioner dalam Islam yang ajaran-ajarannya itu telah membakar semangat terutama anak-anak muda di Iran, sehingga kemudian melahirkan sebuah revolusi Iran. Kita tahu bahwa Iran itu pernah dipimpin oleh Syekh Reza Pahlavi yang terkenal dengan sistem pemerintahnya yang sekuler, dengan menjalankan pemerintahannya yang berkiblat ke barat, sehingga banyak mengabaikan aspek-aspek nilai-nilai ajaran Islam. Lalu oleh Ali Syariati model kepemimpinan seperti itu digugat, lalu kemudian Ali Syariati mengobarkan semangat perlawanan yang berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran agama. Karena dalam pengertian Ali Syariati, agama itu spirit untuk melakukan perlawanan terhadap segala hal yang menyangkut ketidakadilan, melawan segala hal yang terkait dengan kezaliman. Kalau ada penguasa yang tidak adil, ada penguasa yang zalim, maka menjadi tugas para pemeluk agama, dalam hal ini adalah Islam, untuk melakukan perlawanan, dan melakukan perlawanan itu bagian dari apa yang disebut dengan jihad Islam, dan jihad Islam itu menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Nah, maka menurut Ali Syariati, agama itu adalah revolusi. Agama itu adalah spirit untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman dan ketidakadilan. Nah, secara umum apa yang dimaksud dengan agama bisa kita kita rangkum ya dari berbagai sumber, tentunya dari berbagai pandangan pandangan tentang para ahli agama, dan yang saya maksud dengan agama dalam hal ini tidak hanya agama kita, agama Islam, tapi agama secara keseluruhan. Jadi agama itu akan selalu terkait dengan relasi, ya, hubungan antara manusia dengan kekuatan gaib, ya, yang kekuatan gaib ini
kekuatan gaib ini sumbernya itu adalah apa yang disebut dengan Tuhan. Nah, jadi agama itu secara umum prinsipnya demikian. Jadi menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, di mana Tuhan itu diposisikan sebagai sebagai penguasa alam semesta ini, yang tidak hanya alam yang didiami oleh manusia yang secara kasat mata di dunia ini, termasuk bagian yang menjadi kekuasaan Tuhan, dan ini yang justru menjadi sesuatu yang sangat penting ya dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu adalah bahwa Tuhan itu menguasai apa yang disebut dengan alam gaib. Nah, ini prinsip dasar ketika kita bicara tentang agama dan agama manapun. Nah, karena agama ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan di situ ada hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan. Manusia mempercayai Tuhan, lalu kemudian Tuhan diyakini mengetahui dan mengatur kehidupan manusia. Nah, dalam proses pengaturan Tuhan kepada manusia, maka Tuhan memerlukan juru tafsir lah kira-kira begitu, atau utusan ya. Dalam agama Islam ini nabi atau rasul ya, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang bersifat ilahiyah, yang bersifat gaib tadi itu, menjadi satu pesan-pesan yang bisa dipahami oleh manusia. Itulah mengapa kemudian dalam sistem beragama itu pasti ada konsep tentang utusan Tuhan, yang dalam Islam yang tadi saya sebutkan sebagai nabi. Nah, pesan-pesan Tuhan yang melalui para nabi itu kemudian terkumpul dalam sebuah kitab suci ya. Kitab suci itu kumpulan dari pesan-pesan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada manusia melalui seorang utusan ya. Dan apa, kalau kita mau ingin tahu apa pesan penting di dalam kitab suci itu, maka bisa kita ketahui bahwa, bisa kita pahami bahwa pesan penting Tuhan dalam kitab suci itu terkait tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Nah, jadi di dalam kitab suci itu, agama apapun selalu ada konsep tentang baik buruk, konsep tentang kebenaran, konsep tentang perbuatan-perbuatan yang salah. Dan kemudian biasanya ketentuan tentang baik buruk, benar salah tidak hanya sekedar petunjuk ya, ini baik ini buruk, tapi juga diikuti dengan konsekuensi bagi manusia ketika misalnya mereka melaksanakan yang baik atau melaksanakan yang buruk. Kalau melaksanakan yang baik, maka konsekuensinya ada balasan Tuhan tentang kebaikan yang telah dilakukan oleh manusia, dan balasan itu dipercaya oleh semua agama. Balasannya itu nanti di akhirat ya. Dalam bahasa
Islam ya, tapi dalam bahasa agama-agama yang lain adalah di fase kehidupan pasca kematian. Jadi di sini bisa kita pahami semua agama itu mempunyai kepercayaan tentang kehidupan pasca kematian. Nah, dari uraian ini bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi unsur agama atau sesuatu itu dikatakan agama jika satu ada kepercayaan tentang Tuhan. Kedua, adanya konsep tentang manusia utusan Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Dalam Islam namanya nabi atau rasul. Kemudian yang ketiga, ada konsep tentang kitab suci, kumpulan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui nabi untuk kemudian disebarkan kepada umat manusia. Itulah yang disebut dengan kitab suci. Keempat, inti pesan dalam kitab suci adalah informasi tentang sistem nilai baik dan nilai buruk. Kemudian berikutnya yang kelima, dikatakan sebagai agama kalau ada kepercayaan tentang kehidupan pasca kematian. Kalau dalam tradisi Islam namanya ada kepercayaan tentang kehidupan akhirat di samping kehidupan kita yang sudah kita jalani sekarang ini di dunia ini. Nah, teman-teman mahasiswa, berikutnya perlu kami sampaikan. Agama itu mengalami sebuah proses, ya. Jadi di fase kehidupan manusia yang primitif, tentu konsep-konsep agamanya pun tidak sesempurna seperti konsep agama pada masa sekarang ini atau pada masa-masa era yang lebih sekarang dibandingkan dengan fase kehidupan manusia yang lebih terdahulu ya. Dulu ya kita mengenal ada istilah animisme, kemudian dinamisme, kemudian ada istilah politeisme, sampai kemudian sistem kepercayaan tentang Tuhan yang lebih terkini, ya. Terkini itu bukan berarti yang sekarang-sekarang saja, tapi artinya ya memang yang lebih baru dibandingkan sistem kepercayaan yang saya sebutkan dua kepercayaan yang tadi itu, yang animisme, dinamisme, dan politeisme. Nah, dalam sistem masyarakat yang lebih primitif dengan cara berpikir yang primitif, maka sistem kepercayaannya pun juga relatif primitif. Ya, misalnya ketika manusia tidak bisa menangkap satu konsep yang lebih abstrak tentang Tuhan, maka ketika manusia dihadapkan pada satu persoalan, misalnya bencana alam atau kesulitan-kesulitan hidup yang mereka sulit untuk mencari solusi, maka lalu kemudian larinya adalah kepada sesuatu yang yang dalam konteks sekarang ya ini sesuatu yang irasional, karena kemudian larinya kepada kepercayaan bahwa sesuatu yang dalam pandangan mata itu tampak besar, perkasa begitu ya, lalu kemudian dianggaplah yang perkasa, yang besar, yang
kelihatannya hebat di depan matanya itu sebagai Tuhan. Maka masyarakat primitif itu ya lalu kemudian menganggap gunung itu dewa atau Tuhan, menganggap batu besar itu sebagai Tuhan, menganggap pohon yang besar itu mempunyai kekuatan gaib, ya, kekuatan yang lebih daripada pohon itu, dan kemudian diikuti dengan bentuk-bentuk peribadatan, ya, yang bisa memuja pohon itu, bisa memuja batu dan sebagainya dan seterusnya. Ini yang tadi saya katakan dengan penamaan sistem kepercayaan yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Karena memang ya kondisi pikiran orang-orang saat itu yang masih belum secerdas ya manusia yang lebih modern atau lebih sekarang ini. Dalam perkembangan berikutnya, sistem kepercayaan manusia berkembang dari animisme, dinamisme menjadi politeisme. Ya, sudah bisa mengabstraksi ya, konsep tentang Tuhan. Artinya Tuhan itu sudah abstrak, tidak lagi berwujud yang bisa tampak di depan mata, misalnya gunung atau batu besar atau lautan yang luas begitu dengan ombaknya yang ganas. Itu tidak lagi menganggap hal-hal yang sifatnya indrawi tadi itu dikatakan sebagai Tuhan, tapi sudah ada sedikit kemajuan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan Tuhan adalah sesuatu yang abstrak, ya, tapi secara konseptual itu berkuasa atas segala-galanya. Cuma sayangnya manusia masih belum bisa menangkap tentang hakikat Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Kalau sudah berkuasa atas segala-galanya, maka tidak ada kekuasaan lain yang menyamai dengan Dia. Ya. Karena fenomena yang dihadapi itu beragam dan kemudian manusia manusia kemudian membawa ya fenomena yang berbeda-beda tadi itu dalam konsep Tuhan yang juga berbeda-beda. Ya, ketika ada fenomena buruk yang menimpa manusia, misalnya bencana alam, kekeringan, ada bahkan mungkin bisa kebakaran atau kecelakaan yang berskala besar, lalu kemudian mereka menganggap bahwa ini disebabkan oleh Tuhan, salah satu Tuhan yang memang pekerjaannya atau yang memang tugasnya bikin sengsara manusia. Sementara sisi yang lain, ketika manusia menghadapi sebuah fenomena tentang ketenangan, tentang kesejahteraan, kemudian hidupnya nyaman, melihat fenomena alam yang juga teratur, ya, indah, alam yang yang bikin hidupnya itu nyaman, gitu ya. Matahari setiap pagi terbit, kemudian setiap petang terbenam, dan itu besoknya lagi juga demikian, ada keteraturan di alam semesta, dan itu bikin kehidupan menjadi teratur, nyaman, sehingga kemudian manusia berpikir bahwa ini dikendalikan oleh Tuhan yang baik. Jadi konsepnya ada Tuhan yang bikin sengsara manusia, ada Tuhan yang bikin manusia atau alam semesta ini menjadi teratur dan baik. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan sistem kepercayaan politeisme. Ya, Tuhan diasumsikan itu lebih dari satu, ya. Dan yang masing-masing Tuhan tadi itu menguasai sektor-sektor tertentu, kira-kira begitu. Nah, dalam perkembangan berikutnya, ya,
Dan kalau kita lihat dalam sistem kepercayaan Islam, jadi sistem kepercayaan itu tentang Tuhan di masa-masa sebelumnya itu direvisi oleh Tuhan sendiri, ya, melalui nabinya, melalui, kalau di dalam Islam ya melalui Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada umat manusia untuk, ya, merevisi kepercayaan lama yang politeis menjadi sistem kepercayaan yang baru yang lebih otentik, yaitu adalah monoteisme, yaitu sistem kepercayaan yang hanya percaya pada satu Tuhan yang menguasai alam semesta, baik alam baik maupun alam buruk, baik situasi baik maupun situasi buruk. Itu yang mengendalikan satu kekuatan, yaitu Tuhan yang satu tadi itu. Itulah sistem kepercayaan monoteisme. Nah, berikutnya kita masuk ke pengertian atau masuk ke pemahaman tentang agama kita, yaitu adalah Islam. Islam sebagaimana juga sebetulnya dalam agama-agama yang lain itu bisa kita bedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah Islam sebagai sistem kepercayaan, kemudian yang kedua Islam sebagai agama. Nah, Islam sebagai sistem kepercayaan itu artinya bahwa di dalam Islam itu ada satu nilai yang menjadi ajaran penting, fundamental dan pokok, yang kemudian dari ajaran fundamental dan pokok ini lalu mempengaruhi, mewarnai ajaran-ajaran yang lain. Nah, apa ajaran pokok Islam itu? Yaitu ketika kita bicara tentang yaitu ketika kita merujuk kepada pengertian Islam itu sendiri, di mana Islam itu berasal dari bahasa Arab, akar katanya adalah aslama yuslimu islaman, begitu kata dasar dari Islam itu, di mana aslama itu artinya adalah menyerahkan diri, ya, menyerahkan diri. Dan yang dimaksud dengan menyerahkan diri itu apa? Yaitu menyerahkan diri secara total manusia kepada Tuhannya. Ini sistem kepercayaan, dan sistem kepercayaan seperti ini itu sudah melekat dalam sebuah ajaran yang diyakini oleh Nabi pertama, yaitu Nabi Adam, sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mempunyai satu sistem kepercayaan yang sama, yaitu mempercayai Tuhan satu esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia sebagai hambanya itu pasrah total kepada Tuhannya, kepada Allah. Nah, dari sistem kepercayaan ini, sistem kepasrahan ini kemudian melahirkan tata nilai, perilaku, sikap yang mencerminkan posisi manusia yang pasrah kepada Tuhannya. Pasrah itu ya seperti apa? Misalnya dalam aspek penerimaan ajaran. Ketika Tuhan memerintahkan, kemudian karena pasrah, ya, kemudian kita melaksanakan perintah itu. Ketika Tuhan melarang, maka karena kita pasrah dengan Tuhan, maka kemudian kita kita tergerak untuk meninggalkan perbuatan yang memang dilarang oleh Tuhan. Ini bentuk-bentuk kepasrahan atau manifestasi dari keyakinan tentang kepasrahan seorang manusia kepada Tuhannya. Dan itu diajarkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad.
Kemudian Islam di sisi yang lain itu adalah Islam sebagai agama. Kalau sudah menjadi agama, artinya sudah melembaga. Agama memerlukan atribut. Ya, misalnya ketika Anda ditanya, Anda agamanya apa? Saya agama Islam, kan gitu. Jadi agama bagi Anda, maaf, Islam bagi Anda itu adalah atribut. Tentang persoalan kemudian Anda pasrah total kepada Tuhan atau tidak, tentang Anda melaksanakan perintah Tuhan atau tidak, itu soal lain. Yang penting secara atributif Anda, kita menganggap bahwa kita ini bagian dari sekelompok orang yang orang-orang itu mendefinisikan dirinya beragama Islam. Nah, ini Islam sebagai agama, Islam yang atributif ya. Jadi di KTP ditulis agama Islam, nah gitu ya. Ditanya orang ke agamanya apa? Islam gitu. Kemudian punya simbol-simbol tertentu, simbol-simbol tertentu ya. Masjid itu kan simbol-simbol tertentu. Lalu kemudian juga pakaian. Nah, ini saya pakai pakaian dengan simbol agama tertentu yang dalam ini adalah agama Islam. Bisa juga peci, dan juga simbol-simbol yang misalnya dalam wujud peribadatan ya. Manusia sholat, umat Islam sholat menghadap kiblat. Nah, ini kan jadi dan kiblat itu adalah Ka'bah. Nah, ini kan semuanya bersifat simbolis. Ini yang dimaksud dengan agama. Jadi, agama itu penuh dengan simbol-simbol. Nah, maka kalau umat Islam hanya melaksanakan simbol-simbol saja, hanya berhenti di simbol, ya, sholatnya ya Allahu Akbar, menghadap kiblat, kemudian diakhiri salam, itu simbol ya. Maka dia masih dikatakan tidak menghayati agama karena tidak masuk ke wilayah agama sebagai satu sistem kepercayaan. Kalau sholat hanya simbolik, ya sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang Muslim, sholat sebagai kewajiban, ya, dimulai takbiratul ihram, kemudian dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan doa-doa tertentu, setelah itu kemudian diakhiri dengan salam, selesai. Ini namanya pelaksanaan ibadah yang simbolik. Nah, tapi kalau melaksanakannya tidak sekedar simbolik, ya, karena sadar bahwa agama itu adalah sistem kepercayaan, maka dalam sholatnya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat itu sebagai bentuk kepasrahan manusia kepada Tuhannya. Sehingga pernah ada satu cerita, sahabat Ali kena panah punggungnya, dan kemudian minta supaya dicabut panahnya itu saat dia sedang sholat. Mengapa saat sholat dilakukan atau diminta dicabut? Karena sholatnya Imam Ali itu melalaikan seluruh pikiran-pikiran tentang dunia, termasuk pikiran tentang panah yang menancap di punggungnya, ya, karena pikirannya hanya tertuju kepada Allah. Nah, itu cerita bagaimana kekhusyuan sahabat Ali dalam sholatnya, karena sholatnya tidak hanya sekedar simbol. Nah, dalam Islam sebagai sistem kepercayaan bisa kita lihat
rujukannya di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Imran ayat yang ke-9, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din itu sebenarnya tidak hanya bermakna agama, tapi juga ad-din artinya taat ya. Jadi sesungguhnya ketaatan di sisi Allah itu, indallah itu al-Islam, yaitu ketaatan yang berlandaskan kepasrahan total seorang hamba kepada Allah. Jadi misalnya mengapa kita sholat ya, karena ini diperintah oleh Allah sebagai bentuk manifestasi dari kepasrahan kepada Allah. Kalau orang itu sudah pasrah ya artinya dia disuruh apa-apa ngikut, disuruh apa-apa mau, itu manifestasi sebuah kepasrahan. Maka seorang ketika taat kepada Allah dasarnya adalah kepasrahan itu. Jadi tidak lagi berharap misalnya kalau melakukan kebaikan atau melakukan ibadah itu ada embel-embel ingin mendapat pahala tertentu ya. Kalau masih punya embel-embel dapat berharap dapat pahala tertentu, maka boleh dikatakan cara beragama seperti ini itu adalah cara beragama yang tidak berlandaskan kepasrahan. Jadi tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya beragama yang di dalamnya adalah banyak sekali tentang ketaatan-ketaatan itu, landasan utamanya adalah kepasrahan kepada Tuhan ya, yang memberikan perintah-perintah kepada umat manusia. Nah, Islam sebagai agama nanti rujukannya di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmat atas kamu nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Wa raditu lakumul Islam dina. Jadi Islam sebagai satu sistem agama yang ada simbol, ada atribut, ya, ada label, ya, kemudian mengejawantah dalam satu bentuk hubungan hubungan sosial yang sama-sama beragama yang sama, yaitu Islam, sehingga kemudian mengidentikan diri sebagai umat Islam, masyarakat Islam, ya, kampung Islam, gitu kira-kira begitu. Bahkan dalam skala yang lebih tinggi misalnya ada negara Islam, nah, kira-kira begitu. Maka inilah yang dimaksud dengan agama sebagai inilah yang dimaksud Islam sebagai agama. Nah, sehingga disinilah kita bisa paham apa itu perbedaan Islam dan agama Islam. Ya. Kalau Islam berarti sistem keyakinan, kalau agama Islam berarti sistem keyakinan yang terlembaga dalam satu simbol-simbol tertentu, atribut tertentu, yang dalam hal ini adalah simbol-simbol simbol-simbol yang dianggap sebagai atau simbol-simbol yang dianggap sebagai sebagai perwakilan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi misalnya ada simbol masjid, ya, masjidnya dibangun dengan satu arsitek tertentu, nah, itu dianggap
arsitek itu, model itu adalah mewakili ajaran Islam. Nah, inilah yang bisa kita pahami tentang perbedaan atau apa namanya dua apa kita inilah yang kemudian bisa kita pahami tentang perbedaan antara agama Islam dan agama Islam. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah ini, dan sekali lagi apa yang saya jelaskan dalam video ini itu adalah penjelasan dari slide yang sudah saya upload di apa namanya di sistem on class ini ya. Anda tinggal lihat slide-nya lalu kemudian dengarkan penjelasan saya, dan jangan lupa dalam setiap sesi, dalam setiap pertemuan itu ada forum diskusi yang Anda wajib untuk terlibat dalam forum itu. Kalau ada satu tema tertentu atau pertanyaan tertentu, silakan dijawab, jawabannya dalam bentuk tulisan dan kemudian disampaikan di forum itu kembali. Dan saya kira cara-caranya Anda sudah bisa paham melalui tutorial yang disampaikan dalam sistem on class. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.